tuba liman syaghalahu an uyubi nafsihi. Keberuntungan yang sangat besar bagi orang yang benar-benar sibuk dengan aibnya sendiri. Dan berbicara aib bukan hanya kalau mahal atau banyak segala macam. Aib itu ketika kita benar-benar mengetahui saya ini masih kurang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu membicarakan dia gimana sih hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan dari permisalan itu tadi. Jadi semuanya itu azan Allah wa iyyakum disebutkan bahwasanya segala sesuatunya bermula dari kejahilan kita. Yang benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu sifat asalnya, sifat dasarnya adalah zalum. Ini mempergunakan kalau dalam ilmu saraf timbangan fa'ul. Zalum dan jahul. Kalau bahasa Arabnya orang yang sangat doyan makan maka disebut akul. Kalau sangat cerdas dalam mempergunakan piawai, mempergunakan logikanya disebut akul, pakai ain karena dia pandai mempergunakan akalnya, akul. Nah di sini zalum, sangat zalim sekali, sangat zalim. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, sangat pemaaf sekali Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau lafadznya fa'al, itu melakukan sesuatu berulang-ulang dan sangat banyak. Di situ disebutkan manusia itu sifat asalnya zalum, sangat zalim sekali, dan jahul, sangat bodoh sekali. Manusia sifat dasarnya Allah sebutkan dengan susunan kata seperti itu. Nah kalau kita sadar itulah kita, dasarnya seperti itu, nah mulailah kita bangkit untuk meninggalkan sifat zulum, untuk meninggalkan sifat jahal itu. Karena zulum dan jahal itulah kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka itu orang-orang jahil, wa ma qadarullah, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dan pertanyaan itu sebaiknya kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa besar kita mengagungkan Allah. Nah itulah pertanyaan yang harus kita kaji setiap harinya untuk diri kita, bukan untuk orang lain, nanti orang lain. Seperti itu. Itu permisalan. Kembali kepada permisalan pertama yang baru kita sebutkan, permisalan orang yang mencari penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semisal orang yang sedang membangun rumah, semisal laba-laba yang sedang membangun rumah, dan ternyata rumah laba-laba itu adalah rumah yang sangat lemah. Dan kita sebutkan kemarin, ternyata kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut rumah atau sarang laba-laba, bukan sarang burung atau sarang semut atau sarang anai-anai. Tidak disebutkan itu. Lemah juga, kan lemah dia. Tapi Allah pilih sarang laba. Jadi bila orang-orang yang suka meneliti itu, rupanya seperti itulah kejadiannya. Talinya yang dibikin oleh laba-laba itu ternyata kalau dibandingkan dengan baja, ya lebih kuat tali yang dibuat oleh laba-laba itu dibanding baja. Masya Allah. Di balik itu Allah jadikan seperti itu. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk melakukan beberapa Allah perintahkan beberapa hal untuk menunjukkan betapa Nabi Musa itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permintaan Nabi Musa agar dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, minta dia kepada Allah untuk melihat Musa alaihissalam, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa itu kekuatannya sekali tonjok kan meninggal, seperti itu kan Nabi Musa kekuatannya. Tetapi ketika dia meminta melihat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu mengabulkan permintaannya dengan memberikan sedikit 4/5. Kata Allah,
kalau bukit itu masih ada pada tempatnya, engkau bisa melihat aku, kalau tidak bisa. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan seolah-olah dia hendak nampak di hadapan Nabi Musa, hancur bukit itu. Pingsan Nabi Musa. Orang yang dengan kekuatan sekali pukul itu hendak melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nyata saja, sekalinya Allah ingin menampakkan dirinya, bukit hancur, dia sendiri pingsan. Untung tidak pada dirinya. Nah, disinilah kalau sekiranya ada iktikad bahwa dia bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala secara zat ini. Kalau dia mengatakan dia bisa menyatu dengan Allah secara zat, maka dia harus lebih kuat daripada Nabi Musa, bahkan harus lebih kuat daripada gunung. Karena gunung tidak menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, hancur. Efek sampingnya pingsan Nabi Musa yang tidak ada berdekatan sama sekali, jauh dari gunung, pingsan. Nah, kalau ada orang berkeyakinan, beriktikad dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala secara zatnya menyatu, maka harus lebih kuat daripada itu. Maka tidak heran tipu daya syaitannya bagaimana? Tipu daya syaitannya, orang-orang seperti itu biasanya memiliki ilmu kebal. Jadi seolah-olah mereka sanggup, seperti itu. Akhirnya terjadi ketika zaman dulu diceritakan di Jember itu, waktu itu kan masa di mana pemerintahan Gus Dur. Karena itu mereka termasuk orang-orang yang pasukan berani matinya. Nah, pasukan berani mati, unjuk gigi mereka di alun-alun, unjuk gigi, dan mereka itu dikenal dengan keahlian mereka membuat petasan. Petasan besar digenggam dengan tangan, meledak, tangannya bagus. Sama penonton diminta, diteriaki bareng-bareng oleh penonton, begitu ceritanya, kepala, terpancing, taruh di kepala, pecah kepalanya. Seperti itu. Kejadian sangat lemah, sangat sekali kalau mencari kekuatan di selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permisalan kedua kita akan cepat. Permisalan kedua, contoh kedua dari permisalan yang ada, tidak mempergunakan lafaz masal. Kalau tadi yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladina ittakhadhu, permisalan orang-orang yang, seperti itu ada kata permisalan. Nah, kalau lafaz kedua, contoh kedua kita pergunakan permisalan jenis lain, yaitu tanzihun nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'id. Jadi ini permisalan tentang kaum Ad.